Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuni Nadita, NIM 1932921. Saya dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir kritis atau critical thinking. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian. Menurut beberapa pendapat ahli, yang pertama, menurut Sanjaya, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir merupakan suatu strategi pembelajaran yang bertumpu pada proses peningkatan kemampuan berpikir siswa melalui proses telaah fakta-fakta dan menghubungkan antara pengalaman yang dialami siswa dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Sedangkan menurut Peterson, berpikir atau thinking adalah proses mental seseorang yang lebih dari sekedar mengingat dan memahami. Dari definisi atau pendapat para ahli di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir kritis adalah strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Adapun karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir kritis, yang pertama, proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses kekuatan mental siswa secara maksimal. Yang kedua, SPPKB dilaksanakan dalam situasi dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Dan yang terakhir, SPPKB menyadarkan akan dua masalah pokok, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama itu kelebihannya, di mana kelebihannya meliputi melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam hidupnya. Yang kedua, siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Dan yang ketiga, siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran singkat, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran, karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Yang ketiga, guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan SPPKB. Yang terakhir, SPPKB hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik SPPKB itu sendiri. Selanjutnya, dasar pertimbangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih tujuan yang ingin dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti salah satunya, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Yang kedua, bahan atau materi pembelajaran. Dan yang terakhir, itu siswa. Apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Selanjutnya, langkah-langkah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yang pertama, tahap orientasi. Pada tahap ini, guru mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Tahap kedua yaitu tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahapan penjajahan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, tahapan konfrontasi. Tahapan konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Yang keempat, tahap inquiry. Tahapan inquiry adalah tahapan terpenting dalam SPPKB. Pada tahap inilah siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Tahapan yang selanjutnya adalah tahap akomodasi. Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Dan yang terakhir adalah tahap transfer. Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang akan disajikan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, kita menggunakan metode eksperimen. Suatu cara mengajar yang dilakukan seorang guru di mana peserta didik melakukan suatu percobaan dengan sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil percobaan tersebut disampaikan di depan kelas yang akan dievaluasi oleh guru tersebut. Selanjutnya, metode discovery atau penemuan. Proses mental tersebut antara lain ialah mengamati, mengerti, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, kita menggunakan metode diskusi. Salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Di dalam diskusi terjadi proses interaksi antara dua individu atau lebih. Saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar. Selanjutnya, pemecahan masalah dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan
Neokorteks ini merupakan tempat informasi yang diterima oleh panca indera manusia. Misalnya, ketika mata melihat suatu hal yang aneh, neokorteks akan bekerja dengan cara menganalisisnya. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan multiple intelligence. Multiple intelligence dalam Frames of Mind mendefinisikan 6 jenis intelijensi atau kerangka pikiran yang masing-masing berbeda, dapat ditelusuri hingga bagian terpisah dari otak manusia. Baiklah, selanjutnya penerapan langkah-langkah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir kritis pada materi kode dan kadar materi kelas 12 semester 1. Yang pertama itu tahap orientasi. Pada tahapan ini, guru menjelaskan tujuan dan pembelajaran materi kode dan kadar, penjelasan tentang apa yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahapan proses pembelajaran kode dan kadar. Yang kedua, tahap pelacakan. Pada tahap ini, guru melakukan tanya jawab kepada siswa agar mengetahui pengalaman apa saja yang telah dilewati peserta didik mengenai materi kode dan kadar. Selanjutnya, tahapan konfrontasi. Penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Jadi, di sini guru memberikan persoalan yang berkaitan dengan materi kode dan kadar. Yang keempat, tahap inquiry. Pada tahap ini, peserta didik dituntut untuk memecahkan masalah atau persoalan mengenai materi kode dan kadar. Yang kelima, tahap akomodasi. Pada tahap ini, siswa diharapkan dapat menyimpulkan materi tentang kode dan kadar dengan bimbingan guru. Dan yang terakhir, tahap transfer. Tahap ini dimaksudkan sebagai tahapan agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap ini, guru dapat memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan, yaitu tentang materi kode dan kadar.